Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tugas ruang kolaborasi topik 3 perspektif sosiokultural. Kami beranggotakan Anik Permatasari, Giana Iva Yunikasari, Ulia Sumanjaya, dan Giandiana Twinta Putra. Hasil diskusi kami mengenai tugas yang pertama, silakan berbagi pemikiran mengenai pandangan, mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan kepada rekan sekelompok. Kemudian, diskusikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Pendapat yang pertama menurut Zendiana Twinta Putra. Pandangan saya tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik diharapkan dapat mengenal latar belakang dari peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang memiliki pengalaman-pengalaman berbeda dan juga karakteristik yang berbeda. Sehingga peran pendidik dalam pembelajaran adalah menyamakan pemikiran dari peserta didik atau generalisasi. Pendapat yang kedua, menurut Anik Permatasari, dalam menjalankan pendidikan membutuhkan pengaruh dari sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempunyai dua sisi mendukung dan menghambat. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan yang harus diperhatikan oleh guru agar dalam proses pembelajaran faktor-faktor tersebut tidak menjadi penghambat. Pendapat yang ketiga, menurut Giana Iva Yunikasari, perspektif sosiokultural ini memberi pengaruh secara tidak langsung dalam proses pembelajaran, karena peserta didik datang ke sekolah dengan membawa jati diri berupa keadaan sosial ekonomi serta budaya keluarga yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran, nanti hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Pendapat yang keempat, pandangan Ulia Sumanjaya terkait perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan adalah hal yang harus dipelajari dan dipahami dengan baik oleh guru sebagai pendidik. Karena seorang guru tentu akan berhadapan dengan peserta didik dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Keberagaman ini sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang dibuat dalam memaparkan materi pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Menurut Zendiana Twinta Putra, kesiapan seorang pendidik dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yaitu dengan melakukan pemetaan terhadap latar belakang peserta didik. Pemetaan yang dilakukan sebelum mengajar seperti gaya belajar, minat, motivasi, karakter, kemampuan awal, perkembangan kognitif, serta perkembangan sosio-emosional. Menurut Anik Permatasari, pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik bahwa hal tersebut perlu dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik oleh peserta didik agar dalam melaksanakan proses pembelajaran dan kebutuhan serta karakteristik dari peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran yang berlangsung dapat menyesuaikan dengan keadaan dari peserta didik
dan dapat dimasukkan sebagai contoh dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Giana Ivan Yunikasari, sebagai seorang calon pendidik, perspektif ini perlu dipandang sebagai sebuah tantangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya sebagai calon pendidik perlu menyiapkan diri sedari dini, baik secara teori maupun dalam praktek pengalaman lapangan, guna sebagai bekal saat nanti saya menjadi pendidik di sebuah satuan pendidikan. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Uliah Sumanjaya, saya sudah memiliki pemahaman dan bekal yang cukup terkait perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik dengan pengetahuan yang disajikan dalam mata kuliah ini. Saya juga harus terus mempelajari hal ini, tidak hanya dengan mendalami materi yang diberikan, melainkan juga melakukan diskusi-diskusi dengan calon guru profesional lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Jawaban yang pertama yaitu persamaan. Persamaan pandangan bahwa perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam pendidikan sesuai dengan latar belakang dari peserta didik. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan pandangan bahwa perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan menurut Zendiana Twinta Putra bahwa pendidik perlu mengetahui latar belakang peserta didik, karena itu merupakan pengalaman-pengalaman dari peserta didik. Menurut Uliah Sumanjaya, guru lebih memperhatikan agar faktor penghambat tidak timbul dalam proses pembelajaran. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Jawabannya yaitu persamaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki bahwa pendidik harus mengetahui karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik untuk dapat melaksanakan pembelajaran. Perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki menurut Zendiana Twinta Putra, perlu dilakukannya pemetaan sebelum pembelajaran. Menurut Uliah Sumanjaya, dilakukan observasi untuk mengenal peserta didik. Menurut Giana Ivan Yunikasari, faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan dalam proses pembelajaran sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anik Permatasari, perlu dilakukannya pemetaan berdasarkan latar belakang terhadap peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.